Oke, puji nama Tuhan. Mari saudaraku sekalian lihat kepada orang yang duduk di sebelahmu, katakan pada mereka, Anda luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita ada di hadapan Tuhan, dan hari ini merupakan satu hari yang sangat luar biasa, satu hari yang dirayakan ya oleh berbagai gereja yang ada dimanapun, ya baik di kota besar, di kota kecil, baik di desa, di gunung, di mana saja berada. Hari ini mereka rayakan dengan luar biasa, dan hari ini saudaraku sekalian adalah hari di mana kita memperingati ya tentang Pentakosta. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya rindu sekali ya menyampaikan firman Tuhan ya, di mana ya Anda boleh mengerti, mengenal tentang kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Tema khotbah saya pagi ini adalah dampak keberadaan ya Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen. Mari kita mulai dengan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai keempat. Anda perhatikan, saya bacakan untuk Anda. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Jadi hari ini hari Pentakosta, atau kita peringati sebagai hari pencuran Roh Kudus. Dan saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen ya, sudah seharusnya ya hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan satu kali, bukan dua kali, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus terus-menerus di dalam ya hidup kita setiap hari. Melalui ibadah hari ini, ibadah Pentakosta, saudaraku sekalian, ya saya berharap ini akan mengingatkan Anda semua agar bisa selalu berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus ya dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, setelah Yesus naik ke sorga, sesuai dengan yang dijanjikan, karena sebelum naik ke sorga dia selalu berbicara kepada murid-muridnya bahwa suatu hari dia akan kembali ke sorga. Tetapi Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan Anda sendirian. Yesus berkata, setelah dia balik ke sorga, dia akan kirimkan seorang penolong, yaitu Roh Allah. Dan saudaraku sekalian, setelah 10 hari Yesus naik ke sorga, maka dia kirimkan Roh Kudus. Roh Kudus kemudian turun atas orang-orang percaya. Roh Kudus kemudian memenuhi orang-orang percaya yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Dan sejak saat itu, sejak di mana orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus sampai hari ini, Roh Kudus itu menyertai hidup Anda dan saya. Roh Kudus itu menyertai hidup orang-orang percaya. Ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, bagi setiap Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan diberikan kepada setiap kita. Ya, setiap orang percaya itu Roh Kudus akan diberikan. Dan ketika seseorang itu menerima Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupnya, perhatikan, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan ditolong oleh Roh Kudus, dia akan dituntun, dia akan diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, dan yang luar biasa, dia akan diberkati oleh Roh Kudus di mana saja dia berada. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, saya rindu Anda mulai menyadari, Anda mulai mengerti bahwa Roh Kudus
itu adalah satu hal yang sangat amat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita setelah Dia kembali ke sorga. Jadi saya rindu sekali ya mengajak saudara untuk menyadari bahwa dampak keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu sangat amat besar ya, dan saya rindu saudara bisa membuka diri saudara dan merindukan Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita selalu. Nah, ada beberapa dampak yang saya mau Anda mengerti terlebih dahulu ya. Dampak ini adalah sebuah dampak yang sangat nyata ya, di dalam kehidupan kita dan sangat penting bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ada beberapa dampak yang saya ingin perlihatkan kepada saudara. Yang pertama ya, dampak yang pertama adalah kita tidak akan hidup dalam kedagingan apabila Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Oke, perhatikan, kita tidak akan hidup dalam kedagingan apabila Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Kita mulai dengan Roma 8 ayat ke-9, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, saya ulangi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan roh, jika memang roh Allah atau Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Saudaraku sekalian, ada orang pernah bertanya kepada saya begini, Pak, apakah bisa sebagai orang Kristen kita tidak hidup di dalam kedagingan? Lalu dia berkata bahwa bukankah kita masih punya daging? Kalau kita punya daging, ya jelas, pasti kita akan hidup dalam kedagingan. Lalu saya berkata demikian, saya berkata begini, kita tidak bisa lepas dari kehidupan daging. Tetapi satu hal, apabila hidupmu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dan Anda sungguh-sungguh membuka hidupmu untuk perkara-perkara roh lebih banyak, maka Anda bisa merasakan perbedaannya. Saya berkata, coba mulai lakukan. Adakan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Adakan waktu untuk devotion. Ya, adakan waktu untuk bangun pagi. Coba baca Alkitab, doa. Mulai belajar untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya berkata, lakukan 1 bulan. Lakukan 1 bulan. Saudaraku sekalian, pertama dia berkata, 1 bulan, mana mungkin Pak? Ini keinginan daging itu pasti ada. Saya berkata, coba lakukan. Dan saudaraku sekalian, saya berkata, coba buka dirimu lebih banyak untuk perkara-perkara rohani. Coba tempatkan, bawa dirimu ya untuk ya hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara rohani. Saudaraku sekalian, saya berkata, coba ya rindukan ya perkara rohani dalam hidupmu. 1 bulan saja. Saudaraku sekalian, singkat cerita, 1 bulan kemudian, saya bertanya, gimana Pak? Bedanya di mana? Ya, perbandingannya gimana? Saudaraku sekalian, lalu dia berkata, saya merasakan ada satu perbedaan, yaitu ketika saya benar-benar memaksakan diri untuk mengejar perkara rohani. Jadi dia butuh perjuangan, saudaraku. Dia berkata, saya belajar untuk baca Alkitab, doa. Lalu saya mulai mencoba untuk membaca ya artikel. Saya berusaha untuk ya memasukkan begitu banyak hal-hal rohani setiap hari di dalam kehidupan saya. Lalu saya berkata, gimana? Dia berkata, seminggu pertama itu rasanya berat. Ya. Tetapi minggu kedua, ya, saya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setelah melewati minggu kedua, kayaknya dari dalam diri saya ada kayaknya selalu merindukan gitu loh. Merindukan apa? Baca Alkitab, ya. Rindu gitu loh untuk dengar-dengar lagu rohani, rindu untuk ya membaca artikel yang berhubungan dengan rohani gitu loh. Itu setelah 2 minggu.
Dan sekarang saya berkata udah sebulanan, dia berkata benar. Ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang rohani, kita mengisi hidup kita dengan perkara-perkara rohani. Dan dia berkata benar, itu keinginan daging itu berkurang sekali di dalam hidup saya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ini menjadi satu hal yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Itu ketika roh Allah ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan hidup di dalam kedagingan. Perhatikan, ini firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan. Oleh sebab itu ketahuilah, setiap orang yang sudah menerima Kristus, Yesus sebagai juru selamat, itu akan ditandai dengan menerima dan dipenuhi Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan seseorang yang dipenuhi Roh Kudus terus-menerus, dia tidak lagi hidup di dalam kedagingan, ya, melainkan dia akan hidup di dalam roh. Artinya dia akan menyukai perkara-perkara rohani. Dia akan mengejar perkara-perkara rohani. Dan saya mau katakan, kalau seseorang berkata, oh, Roh Allah tinggal di dalamku, aku udah dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia masih hidup dalam kedagingan, maka dia itu membohongi dirinya sendiri, saudaraku. Perhatikan, kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi kita tidak duniawi. Ini yang saya mau saudara mengerti, bahwa kita, Anda dan saya, kita masih hidup dan tinggal di dunia ini. Tapi kita tidak harus menjadi duniawi. Amin, saudaraku. Sebab roh Allah yang tinggal di dalam diri kita itu akan membawa hidup kita kepada hal-hal yang rohani. Artinya sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, Anda harus hidupnya lebih mementingkan perkara-perkara rohani dibandingkan dengan perkara duniawi. Karena kehidupan yang bersifat daging atau kedagingan itu adalah satu kehidupan yang bukan datang daripada Tuhan. Satu kehidupan yang bertentangan dengan apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Bertentangan dengan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Karena Yesus, dia datang, dia mati di atas kayu salib adalah agar Anda dan saya, kita memperoleh bagian di dalam kerajaan sorga. Tetapi apabila kita hidup di dalam kedagingan, maka kita tidak pernah akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Saya ajak saudara melihat kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 24. Kitab Galatia pasal 5, 19 sampai 24, saya bacakan untuk Anda. Perbuatan daging telah nyata. Ini kalau kita hidup di dalam kedagingan, saudara bisa menjadikan sebagai sebuah perbandingan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Garis bawahi, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat beberapa waktu lalu khotbah saya tentang tempat yang gelap yang dipenuhi dengan ratap tangis dan kertak gigi. Saya sempat menjelaskan itu tempat apa dan untuk siapa. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ayat 24 menjelaskan posisi Anda dan saya. Ya, menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Ya.
Kalau kita adalah milik Tuhan Yesus, maka kita telah menyalibkan, kita telah menanggalkan, kita telah mematikan, kita telah melepaskan ya segala hawa nafsu dan keinginannya, yaitu keinginan daging. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, ayat firman Tuhan ini memberitahukan dengan jelas kepada Anda dan saya perbandingan hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Nah, sebagai orang Kristen, di mana begitu kita percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan kepada Anda dan saya. Ya, dan ya, setelah kita dipenuhi Roh Kudus, maka saudaraku sekalian, saudara harus belajar memperhatikan kehidupan saudara. Sebagai orang Kristen, saudara coba lihat di dalam kehidupan saudara itu ada nggak? Saudara bisa temukan nggak buah-buah roh? Buah-buah roh. Ya, apakah di dalam kehidupan saudara hari ini itu kasih mengalir keluar, sukacita mengalir, damai sejahtera ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya dan lain sebagainya. Apakah saudara melihat hal-hal ini di dalam kehidupan saudara? Atau sebaliknya, yang saudara lihat di dalam kehidupan saudara, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, dengki, ya, perseteruan, perselisihan, pesta pora, mabok, ya, dan lain sebagainya. Saudara coba lihat di dalam kehidupan saudara dari dua hal ini lebih banyak yang mana? Mana yang lebih banyak? Kedagingan atau buah roh? Saudaraku sekalian, hidup kita yang sesungguhnya dari dalam harus ada buah-buah roh. Harus ada buah-buah roh. Bukan perbuatan daging. Kenapa? Kalau ketika kita berbicara Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, maka buah roh itu akan mengalir keluar. Buah roh itu bisa terlihat di dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudaraku sekalian, perhatikan perbandingan ini dan saudara perlu menemukan keseimbangannya di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak boleh berkata, oh saya udah temukan nih, adil dan merata, seimbang, gocap-gocap. Perbuatan daging gocap persen, buah-buah roh gocap persen. Gak bisa saudaraku. Kita gak boleh hidup seperti demikian. Kalau kita adalah orang Kristen, kalau kita adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka buah-buah roh harus mendominasi hidup kita. Amin saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, bahwa kalau kita adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, lalu di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan hidup dalam kedagingan. Perhatikan, tidak hidup dalam kedagingan. Kita bisa punya kedagingan, kita pasti punya kedagingan, tetapi kita tidak hidup di dalam kedagingan. Dengan kata lain, kita punya kedagingan, tapi hidup kita tidak dipimpin kedagingan. Amin saudaraku. Kita tidak bisa lepas dari kedagingan, karena kita masih punya tubuh kok. Kita masih hidup di dalam tubuh ini, maka otomatis kedagingan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang penting saudara harus mengerti, hidup kita tidak boleh dipimpin oleh kedagingan. Ini yang penting. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Seperti firman Tuhan bilang, ya, sebagai milik Kristus, seharusnya kita menyalibkan. Seperti saya katakan di atas, menanggalkan, melepaskan, mematikan kedagingan kita beserta semua hawa nafsu dan keinginannya. Tapi yang menjadi persoalan adalah banyak sekali orang Kristen membiarkan keinginan daging itu terus tumbuh, lalu menghasilkan buah dan akhirnya makan buah dari kedagingan. Hidupnya akan dipenuhi dengan kedagingan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Masalahnya adalah banyak sekali orang Kristen
itu belum benar-benar melakukannya. Dan banyak orang Kristen masih membiarkan ya keinginan daging itu berkuasa di dalam kehidupan mereka. Kita mesti belajar, saudaraku. Kita harus mengerti hidup kita harus dipimpin oleh keinginan roh. Sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, saya ingin Anda mengerti satu hal. Saya berikan sebuah contoh sederhana. Ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, agar Tuhan itu memberkati kita, saudaraku sekalian, ini perkara rohani. Oke? Kita berdoa minta Tuhan memberkati kita, itu perkara rohani. Dan ketika kita berdoa, maka Roh Kudus itu akan membantu kita di dalam doa. Roma pasal 8, 26, 27 mengatakan Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Dan kemudian kita diberkati Tuhan karena kita meminta. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi. Ya, ini menarik. Ini perkara rohani. Setelah diberkati, banyak sekali orang Kristen menjadi lalai, lalu menjadi lupa. Mereka kemudian hidup dalam kesibukan dan menjauh dari Tuhan, menjadi duniawi. Kita seringkali memulai sesuatu dengan rohani, dalam hal-hal yang rohani, tapi kita mengakhirinya di dalam daging. Perhatikan, tujuan Tuhan memberkati kita bukan agar kita menjauh dari Dia. Tujuan Tuhan memberkati kita agar kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak mau kita pusing soal kehidupan dan penghidupan kita. Sehingga kita punya banyak waktu untuk bersekutu sama Dia, punya banyak waktu beribadah kepada Dia, punya banyak waktu untuk melayani Dia. Itulah tujuan Tuhan memberkati kita. Tapi seringkali ketika kita salah mengerti, memahami tujuan Tuhan memberkati kita, maka akhirnya Tuhan menahan berkat-Nya karena Tuhan tidak mau kita terhilang dari hadapan-Nya. Oleh sebab itu sederhana sekali saudaraku sekalian. Ya, kita perlu mengerti akan tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus selalu berusaha untuk dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu itu akan dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dan dia tetap akan rohani walau dia telah diberkati oleh Tuhan kehidupannya. Jadi, saudaraku sekalian, ketika hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita. Dia akan menjaga kita agar kita tetap berada di dalam tujuan Tuhan atas kita. Karena itu saudaraku sekalian, rindukan agar kita boleh selalu dipenuhi Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya, agar kita tidak hidup di dalam kedagingan. Saudaraku sekalian, kalau ya Anda selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka keinginan roh itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang akan menjadi satu benteng bagimu ya untuk menahan berbagai keinginan daging. Ya, ketika kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan ya untuk ya bisa bertahan terhadap berbagai serangan keinginan daging dalam kehidupan kita. Amin. Dampak yang kedua adalah Roh Kudus memampukan kita mengenal Bapa dan kita menjadi anak-anak Allah. Galatia pasal keempat, 6-7 saya bacakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudaraku sekalian, hari ini kita bisa memanggil Tuhan itu Bapa atau Aba karena Roh Kudus yang berada di dalam diri kita. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang memampukan kita untuk mengenal ya Bapa di sorga dan menyadari bahwa kita ini adalah anak Allah.
Sehingga kita bisa memanggilnya Bapa. Saudaraku sekalian, ini bukan terjadi secara natural atau secara alamiah atau tidak terjadi secara spontanitas. Tapi saudaraku sekalian, Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, itulah yang menolong, itulah yang memampukan kita sehingga dari dalam diri kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa memanggil Dia Bapa. Dalam doa kita bisa memanggil Dia Bapa. Kita memuji Dia dan kita bisa memanggil Dia Bapa. Dan ketika kita memanggil Dia Bapa, kita merasakan ada satu kedekatan yang begitu luar biasa dengan Tuhan kita. Saudaraku sekalian, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang tidak kita lihat, inilah yang memberi pengertian kepada kita untuk mengenal Tuhan. Dan saudaraku sekalian, Roh Kudus inilah yang memberikan kita pengertian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan hari ini saudaraku, kalau Anda dan saya adalah anak-anak Allah, Alkitab berkata bahwa kita adalah ahli warisnya. Ya. Kita adalah ahli waris yang akan menerima berbagai berkat-berkat sorgawi di dalam kehidupan kita. Menarik saudaraku sekalian, kalau kita hari ini adalah anak-anak Allah, saudara perlu mengerti bahwa kita bukan hamba dosa. Saudara bukan hamba dosa. Karena saudara adalah anak Allah. Saudara adalah ahli waris. Maka saudara bukan hamba dosa. Karena saudara bukan hamba dosa, maka saudara jangan berbuat dosa. Ya. Saudara perlu mengerti bahwa saudara bukan di bawah kuasa dosa lagi. Hari ini kita memang memiliki kelemahan. Kita memang memiliki kekurangan saudaraku. Tetapi hal ini tidak perlu ditambah dengan dosa lagi. Amin saudaraku. Kita ada kelemahan. Karena kita masih manusia. Kita ada kekurangan. Tapi kita tidak perlu menambahi ya, hidup kita dengan dosa. Perhatikan, dosa itu adalah melanggar firman Tuhan. Tetapi kekurangan atau kelemahan itu bukan melanggar firman. Kekurangan itu ada di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, karena sebagai manusia kita punya keterbatasan. Kita tidak bisa menjadi Yesus yang sempurna dalam hidup kita. Tetapi kita harus menjadi serupa, ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini yang perlu kita mengerti. Saudaraku sekalian, tidak ada satupun orang bisa menjadi Yesus. Tapi kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Saudaraku sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca, itu menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak pernah bisa diadopsi, kita tidak pernah bisa diangkat menjadi anak Allah atau anak Tuhan tanpa Roh Kudus. Karena sebagai anak, berarti kita bukan hamba dosa yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tapi kita sebagai anak, kita akan menerima warisan kekal yang luar biasa, yaitu keselamatan dan berkat kehidupan dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara belum diberkati, coba periksa, apakah saudara masih hidup ya sebagai hamba dosa yang belum menerima Tuhan Yesus secara utuh di dalam kehidupan saudara, dan saudara belum menerima Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau saudara masih menjadi hamba dosa, maka saudara tidak pernah akan menjadi ahli warisnya. Dan kalau demikian, kita pasti akan sulit
saudara pasti akan sulit sekali melihat berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh rindu ya agar hidup kita itu boleh terus-menerus dipenuhi Roh Kudus sehingga kita mengerti ya hidup sebagai anak-anak Allah. Dampak yang ketiga, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus mempersatukan kita dalam satu tubuh Kristus. Ini yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat ke-12 sampai 13 saya bacakan untuk Anda. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita tahu bahwa kesatuan itu merupakan ciri yang khas dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, di mana ketiganya itu adalah satu dan tidak bisa dipisahkan. Dari firman Tuhan yang kita baca, hidup dalam kesatuan inilah yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing, saudaraku, sebagai orang Kristen. Di mana Roh Kudus itu mempersatukan kita ya di dalam tubuh Kristus. Walau kita datang dengan latar belakang berbeda, kebiasaan yang berbeda, karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, dari kalangan yang berbeda, tapi saudaraku sekalian, di dalam Tuhan, Roh Kudus mempersatukan kita sehingga kita bisa bersama-sama ya beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, melayani ya serta sama-sama ya kita bisa menopang ya pekerjaan Tuhan dalam gereja kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini saya rindu saudara mengerti bahwa Roh Kudus itu telah menyatukan kita. Maka kita tidak boleh membiarkan ada perpecahan di antara kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus menjaga sedemikian rupa. Jangan ada celah di mana perpecahan itu ya ada lalu kemudian mengacaukan karya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Saudaraku sekalian, mari kita bangun kesatuan di antara kita. Dengan cara kita saling mengasihi, kita saling menghormati, kita saling memperhatikan satu sama lain, kita saling melayani. Jadi kalau ada di antara kita yang lemah, mari kita kuatkan. Kalau ada di antara kita yang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Kalau ada di antara kita yang telah mundur, mari kita ajak mereka kembali ya untuk bisa kembali beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku sekalian, bagi Roh Kudus tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Kecuali saudara tidak mau menerima Roh Kudus. Ya. Dan saudara tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara tidak mau dipenuhi Roh Kudus, maka saudara akan sulit sekali dipersatukan oleh Roh Kudus dalam tubuh Kristus. Amin saudaraku. Ini adalah hal yang terindah. Kenapa? Karena Alkitab berkata, ketika kita hidup bersama dalam kesatuan, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin saudaraku. Ketika kita semua sungguh-sungguh mau dipersatukan oleh Roh Tuhan dalam satu tubuh dan kita menjadi satu kesatuan, maka dalam hidupmu Tuhan akan perintahkan berkat. Dalam hidup setiap kita Tuhan akan perintahkan berkat. Artinya itu berkat akan datang. Tuhan perintahkan. Ya, dan kita akan mulai melihat berkat Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Kita akan melihat berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kesatuan kita itu membuat berkat Tuhan datang. Amin saudaraku. Oleh sebab itu kita melihat bahwa dampak keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu sangat besar.
Hari ini saya sampaikan 3 saja. Karena ada banyak berdampaknya dalam kehidupan kita. Dan saya rindu, saudara boleh sungguh-sungguh mengerti melalui ya keberadaan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sungguh-sungguh akan membuat hidup kita luar biasa. Kita tidak akan hidup di dalam kedagingan. Hidup kita tidak akan dipimpin oleh kedagingan. Dan ya, kita bisa mengenal Bapa dan menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Dan kalau kita adalah anak Allah, kita adalah ahli waris. Lalu kita bisa hidup di dalam kesatuan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini saya rindu saudara ya dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Dipenuhi oleh Roh Kudus ya, dan tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia berbahasa roh. Saudaraku sekalian, saya rindu setiap kita boleh dipenuhi Roh Kudus. Dan kita akan mulai melihat bagaimana hidup kita berbeda. Saudaraku sekalian, saya lahir dari keluarga Kristen, tanda kutip Kristen Ortodok. Dan saya tumbuh besar dalam lingkungan orang Kristen Injili. Dan ketika saya mendengar orang berbahasa roh, hati saya gak tenang. Dan saya merasa, apa itu? Tetapi saudaraku sekalian, saya menemukan satu kenyataan. Bahwa hidup saya itu seperti kapal selam. Muncul, tenggelam. Saya aktif melayani Tuhan. Tapi satu waktu hilang dari pelayanan, hilang dari hadapan Tuhan. 9 bulan kemudian balik lagi. Setengah tahun melayani Tuhan, hilang lagi. Setahun kemudian balik lagi. Hidup saya selalu begitu. Sampai suatu hari, ketika saya kembali kepada Tuhan, dan gereja Antioquia itu berdiri, dan saya ke gereja Antioquia, lalu diajak melayani sebagai pemusik di gereja Antioquia. Dan ketika saya mulai melayani sebagai pemusik, suatu hari ya saya menyadari ini gereja karismatik di mana Roh Kudus selalu ya dicurahkan dan sampai suatu hari ketua sinode kita yaitu Bo Sulim atau Pak Christian Rimbo berkata, lu perlu rindu nih, lu rindu aja ya, lu rindu, percaya dan minta. Dan saudaraku sekalian, saat itu saya mencoba ya rindu. Tapi saya belum dipenuhi Roh Kudus. Sampai setelah ada satu pelajaran ya tentang Roh Kudus. Dan juga didorong supaya kita belajar untuk memuji, menyembah Tuhan, mengadakan devotion sendiri. Dan sebagai seorang pemusik saudaraku sekalian, saya belajar tiap malam, saya mulai main gitar sendiri, saya mulai menyanyi, ya saya belajar menyembah Tuhan. Saya tidak tahu hari keberapa. Suatu malam, itu menjadi awal di mana hidup saya berubah. Saya sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba lidah saya bergerak dan saya berbahasa roh. Saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Dan saya tidak tahu berapa lama ya saya berbahasa roh. Tetapi yang saya rasakan setelah berhenti, ada damai dan sukacita yang begitu besar di dalam diri saya pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, ketika saya berbahasa roh, saya mulai melihat konfirmasi rohani yang begitu luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Dan sejak saya dipenuhi Roh Kudus, saya mulai belajar berbahasa roh, berkata-kata bahasa roh. Walaupun sedikit, tapi lama-lama saya bisa berbahasa roh. Dan sejak saya dipenuhi Roh Kudus, saudaraku sekalian, hidup saya itu gak pernah jatuh bangun lagi. Ya, sejak saya dipenuhi Roh Kudus, saya gak pernah hilang dari hadapan Tuhan. Saya gak pernah hilang dari gereja. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya menemukan ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya berbahasa roh, ada kekuatan yang Tuhan berikan pada saya. Untuk mulai mampu melepaskan diri, melepaskan hidup saya dari hal-hal bersifat kedagingan. Dan ya kerinduan saya menjadi berbeda.
Ya, saya merindukan perkara-perkara rohani, saya merindukan ibadah, saya merindukan persekutuan sama Tuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya rindu saudara juga boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin saudaraku. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan dengan sangat cepat. Yang saudara harus mengerti kalau saudara rindu untuk menerima dan dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama adalah Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini luar biasa. Ya, jadi Roh Kudus itu merupakan jaminan bagi kita untuk mendapatkan semua yang telah Allah sediakan bagi kita. Jadi yang pertama, saudara perlu tahu bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya untuk Anda dan saya. Yang kedua, sebagai orang yang telah diselamatkan atau sebagai orang percaya, maka saudara telah siap untuk menerima Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 4:13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Jadi kalau saudara telah percaya pada Tuhan Yesus, saudara telah siap untuk menerima Roh Kudus. Saudara telah siap dipenuhi Roh Kudus. Saudara nggak perlu, gue mesti puasa 3 hari 3 malam baru gue bisa dipenuhi Roh Kudus. Nggak perlu. Gue mesti baca Alkitab, kitab Kejadian sampai dengan Wahyu 5 kali gue baru bisa dipenuhi Roh Kudus. Enggak. Harus saudara berkata, waduh, gue mesti ikut doa semalam suntuk 3 hari berturut-turut, ya pingsan. Baru gue bisa dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku sekalian, banyak orang mengikuti doa semalam suntuk, bukan dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi roh tidur, saudaraku sekalian. Lagi berdoa tiba-tiba kok ujung ada yang ngorok gitu. Perhatikan. Saudara kalau sudah diselamatkan, saudara telah siap untuk menerima Roh Kudus. Amin saudaraku. Ini yang saudara perlu mengerti. Hal yang ketiga adalah saudara harus mengucapkan, saudara harus mengeluarkan suara. Saudara ketika dipenuhi Roh Kudus, saudara kalau tutup mulut, saudara tidak pernah bisa berbahasa roh. Walaupun Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya, tapi kalau saudara tidak mau berkata-kata, nggak bisa. Perhatikan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, firman Tuhan berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 19 ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu mengeluarkan suara, kita perlu membuka mulut kita perlu berkata-kata. Karena ketika ya kita rindu dipenuhi Roh Kudus, kita percaya bahwa kita telah mendapatkan Roh Kudus. Saudaraku sekalian, itu Roh Kudus akan menaruh kata-katanya kadang-kadang di dalam hati kita, bisa pikiran kita, bisa di mulut kita. Jadi saudara perlu mengucapkannya. Ya mungkin kata-kata itu hanya 1-2 kata, tapi saudara perlu mengatakannya. Karena Roh itu akan terus memberikannya kepada saudara. Oke? Yang keempat, tidak boleh takut. Ya, tidak boleh ragu. Waduh, ini Roh Kudus atau roh apa ini? Ya. Kita kadang-kadang bingung, waduh, kan ada orang takut, ya Roh Kudus, siapa tahu kalau roh setan gimana, kalau gue bukan Roh Kudus, kalau kesurupan gimana? Enggak. Lukas 11, ayat 11-13, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepada yang kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka meminta kepadanya. Jadi saudara nggak boleh takut, nggak boleh ragu. Kalau saudara minta agar Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudus, itu yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Amin. Yang terakhir, naikkan syukur untuk Roh Kudus yang saudara telah
terima. Naikkan syukur Roh Kudus yang diberikan kepada saudara. Jadi saudara naikkan syukur, Tuhan terima kasih untuk Roh Kudus yang telah diberikan. Lalu saudara terima dengan iman, mulai buka mulut dan mulai berkata-kata. Amin saudaraku.